Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kami dari kelompok 6 Microminds akan menampilkan Video cara membuat rangkaian sederhana Arduino Uno. baik. Sekarang kita mulai mempersiapkan peralatan dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama tentu saja Arduino Uno. Ini bisa kita cari di marketplace dengan harga 50 ribuan. Lalu ada breadboard ukuran setengah atau 400 poin. Lalu ada resistor 220 ohm, atau kita bisa nyarinya resistor Arduino setengah watt. Lalu ada kabel LED 5 mm, siapkan 2, bisa lebih. Lalu ada tombol push button. Selanjutnya ada kabel USB A ke B sebagai penghubung atau penyalur antara Arduino dengan perangkat. Selanjutnya ada kabel jumper, bebas warnanya mau apa kita persiapkan juga. Jangan lupa yang terakhir ada aplikasi Arduino Uno pada perangkat lunak atau PC kalian maupun komputer untuk menghubungkan antara Arduino dengan perangkat lunaknya untuk melakukan suatu perintah. Baik, di sini ada sedikit tambahan mengenai pembacaan breadboard. Yang pertama yaitu mengenai istilah-istilah atau yang akan kita gunakan bahasanya, yaitu ada jalur 1 dan jalur 2. Di sini dipisahkan oleh satu sekat di tengah, dimana huruf A sampai E itu termasuk jalur 1 dan F sampai J itu jalur 2. Saya akan berikan contoh, yaitu semisal saya mempunyai suatu alat, colokan ke sini jalur A1 dan saya akan memberikan sumber daya arus positif di D1. Nah, mana saja yang akan mendapatkan aliran positif? Nah, yaitu ada di ECB, yaitu satu larik atau satu baris di barisan dan jalur yang sama. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ada LED 5 mili. Nah, di sini nih terlihat kakinya tidak sama panjang, yang menandakan yang panjang itu positif dan yang pendek itu negatif. Selanjutnya kita akan langsung melakukan pemasangan lampu. Untuk lampu pertama kita pasang warna merah, yaitu untuk yang panjang dimasukkan ke jalur 1 nomor E21, dan yang kaki yang pendek ini kita masukkan ke E20 jalur 1 juga. Baik, selanjutnya ambil resistor lalu tekuk seperti ini. Ya, fungsinya resistor ini untuk melindungi kita. Nah, lalu kita akan masukkan ke D21 dan kita hubungkan kaki satunya ke D24. Fungsinya apa? Ini untuk melindungi kutub positif dari lampu ini yang akan disalurkan menuju ke D24. Selanjutnya kita ambil kabel jumper warna hitam. Seperti sudah kita tahu, untuk kaki yang pendek pada lampu itu berada di jalur E20 ya. Nah, kita akan aliri alur negatif. Kita masukkan di A20 jalur 1 dan kita masukkan ke jalur 1 yang negatif juga. Bebas kita mau naruhnya di sebelah mana, karena sama-sama dialiri alur arus negatif. Selanjutnya kita ambil kabel lagi. Sekarang kita akan aliri arus negatif dari Arduino. Tentu saja kita masukkan ke sini arus negatif ya, lalu kita colokkan ke Arduino.
Kita colokkan ke Arduino yang tulisannya GND, terserah mau pakai yang mana supaya dapat supply arus negatif dari Arduino. Maka lampu ini akan dihubungkan melalui kabel jumper itu. Untuk selanjutnya kita akan aliri dengan arus positif. Kita ambil kabel warna merah, lalu sesuai dengan aturan yang ada, aliran arus yang selurusan dengan kawat ini, yang berarti ini positif. Kita colokkan dan kita hubungkan dengan pin digital di Arduino. Nah, ini dia pin digital. Kita pakai yang nomor 2. Lalu kita akan tambahkan arus positif pada lampu ini. Kita colokkan di jalur positif, lalu kita hubungkan di Arduino pada tulisan ini 5 volt. Artinya kita akan memberikan tambahan supply 5 volt. Kita hubungkan kabel jumpernya. Ya, selanjutnya kita akan lakukan penyetingan pada coding di aplikasi Arduino. Nah, baik, sekarang LED udah berkedip, menandakan pengkodingan itu berhasil dengan delay yang sesuai kita inginkan. Nah, lalu untuk lampu selanjutnya kita ambil warna hijau, lalu kita pasang kaki panjang di E2 dan kaki pendek di E1. Lalu ambil satu lagi resistor, kita colokkan di D2 dan D5. Lalu kita akan aliri dengan arus negatif. Kita colokkan ke A1 karena sebaris dengan kaki yang udah yang pendek ini ya. Lalu kita colokkan ke arus yang negatif yang biru. Lalu kita hubungkan dengan Arduino yang selurusan dengan resistor ini, yaitu di A5. Lalu kita hubungkan ke Arduino di pin digital nomor 4. Kita buat selisih 22 biar enak dilihat dan rapih. Baik, setelah itu setelah dilakukan pengkodingan, maka lampu akan berkedip secara bergantian, merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, sesuai dengan delay atau perintah pada pengkodingan di aplikasi Arduino. Ya, untuk perintah itu bisa dengan melakukan upload pada Arduino. Setelah itu akan terhubung dengan lampu, dimana akan berkedipnya ini dalam satuan milisecond, sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa melakukan double checking dengan mengubah nominal delay pada pengkodingannya. Untuk step selanjutnya kita akan melakukan pemasangan tombol push button. Ya, di sini fungsinya sebagai trigger. Kita akan buat lampu berkedip lebih cepat jika tombol ini dipencet. Kita masukkan di jalur 1, E12 dan 14. Kita ambil tengah-tengah supaya lebih enak dilihat dan rapi ya. Yang kita gunakan tuh cuma 2 kaki aja. Kaki satunya ini nggak usah dipakai, langsung saja kita masukkan. Oke, setelah terpasang pada D12 dan D14, kita ambil resistornya kembali, kita pasang sejajar dengan kaki, yaitu A12. Lalu kita colokkan kaki resistor yang satu lagi di yang positif. Nah, untuk kaki yang negatif satunya lagi ini yang ada di D14, kita hubungkan juga dengan arus negatif yang ada di breadboard. Terserah pada jalur yang mana, yang penting di bagian yang merah itu. Ulangi, bagian yang biru itu yang negatif. Baik, untuk kabel yang sudah terpasang di arus negatif dan di kaki yang sejajar dengan push button, yaitu di B14. Nah, lalu kita butuh satu kabel lagi untuk menghubungkan ke Arduino. Di sini tersisa di pin positifnya itu ada B12 dan C12. Kita ambil salah satunya untuk dihubungkan ke Arduino pada pin. Kita ambil saja setelah ini, berarti pin digital nomor 6. Nah,
baik, di sini pin digitalnya sudah terpasang di nomor 2, 4, dan 6. Lalu kita akan melakukan pengkodingan pada aplikasi Arduino di PC maupun laptop. Setelah berhasil diupload, lalu kita coba pencet tombol push button ya. Nah, baik. Tombol sudah berkedip sesuai dengan instruksi yang ada di aplikasi Arduino. Kita bisa melakukan double checking dengan mengubah delaynya antar lampu ataupun kecepatannya ya, antar lampu ini. Ya, baik. Seperti itu project yang dibuat pada mata kuliah mekatronika ini di rangkaian sederhana menggunakan Arduino pada lampu LED. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengkodingan yang akan diaplikasikan pada rangkaian Arduino sebelumnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih coding Arduino Uno. Coding Arduino Uno merujuk pada proses menulis kode atau program untuk microcontroller yang ada pada papan Arduino Uno, yang merupakan salah satu model papan pengembangan development board berbasis microcontroller dari keluarga Arduino Uno. Singkatnya, coding adalah proses menulis instruksi atau perintah dalam bahasa pemrograman untuk mengendalikan perangkat keras atau perangkat lunak. Nah, di dalam coding ini terdapat kode-kode. Di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang ada di pengkodingan Arduino Uno ini. Yang pertama ada define. Define ini berfungsi untuk mendefinisikan sebuah konstanta atau alias untuk nilai tertentu. Kemudian ada void setup, berfungsi sebagai blok fungsi untuk dijalankan satu kali saat Arduino mulai dinyalakan atau di reset. Kemudian ada digital write. Nah, digital write ini berfungsi untuk mengatur status pin digital, high atau low. Kemudian ada delay. Nah, delay ini berfungsi untuk menghentikan sementara program selama waktu tertentu dalam milidetik. Kemudian ada pin mode. Nah, pin mode ini berfungsi untuk mengatur mode pin digital apakah sebagai input, output, atau input dengan pull up. Nah, di sini saya akan balik lagi ke topik sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai program yang akan diterapkan pada rangkaian Arduino sebelumnya. Program ini dirancang untuk mengontrol dua LED merah dan hijau dengan kecepatan kedipan yang berbeda berdasarkan input dari sebuah tombol. Ketika tombol ditekan, LED akan berkedip lebih kencang. Nah, ketika dilepas tombolnya, LED akan berkedip lebih lambat. Program ini menggunakan fungsi sederhana untuk membaca input tombol dan mengubah pola LED sesuai kondisi tombol tersebut. Nah, saya akan menjelaskan pada bagian atas dulu. Define atau konstanta. Define LED red ini, LED red 2 itu berfungsi sebagai pin digital 2 digunakan untuk LED merah. Kemudian yang berfungsi sebagai pin digital 2 digunakan untuk LED merah. Kemudian yang di bawahnya LED define LED RGB 4 itu berfungsi sebagai pin digital 4 digunakan untuk LED berwarna hijau. Kemudian di bawahnya define button speed up 6 itu berfungsi sebagai pin digital 6 digunakan untuk tombol mengubah kecepatan.
Lanjut lagi di bawahnya, ini ada void setup. Nah, di dalam void setup ini terdapat kode serial begin 9600. Ini berfungsi untuk memulai komunikasi serial pada baud rate 9600 untuk debugging atau monitoring input. Nah, kemudian yang di bawahnya ini ada pin mode, berfungsi sebagai mengatur pin tombol sebagai input. Pin mode button speed up input. Nah, ini. Kemudian di bawahnya ada pin mode LED red output dan pin mode LED RGB output. Nah, berfungsi untuk mengatur pin LED sebagai output. Lanjut lagi di bawahnya ada void speed mode in option. Nah, ini berfungsi sebagai if option 1 mode kencang, berfungsi sebagai mengatur pola nyala mati LED berdasarkan mode kecepatan. Option 1 nih, option 1 ini ada di digital write LED red high dengan delay 100, yang artinya kecepatan kedipan lampu pada lampu merah, pada LED merah saat ditekan itu delaynya 100 millisecond per 100 millisecond. Jadi kedap-kedipnya lebih kencang. Begitu juga yang di bawahnya digital write LED RGB high dengan delay 100, kedipannya sama dengan yang warna merah. Kemudian ada else mode lambat, ini kebalikannya saat tombol dilepas dengan delay 500, yaitu kedipannya selama 500 millisecond, lebih lambat daripada saat ditekan. Lampu LED-nya berkedip selama 500 millisecond. Kemudian yang di bawahnya ada void loop, yaitu berfungsi untuk membaca status tombol dengan digital read button speed up. Jika tombol ditekan low, mode cepat dipilih, panggilan speed mode 1. Jika tombol ditekan high, mode lambat dipilih, panggilan mode speed kosong. Singkatnya, program alur kerja pada coding ini yaitu yang pertama, program ini diinisialisasi melalui setup tombol konfigurasi sebagai input dengan pull up internal, kemudian LED konfigurasi sebagai output. Nah, kemudian yang kedua, dalam loop status tombol dibaca, kemudian jika tombol ditekan LED berkedip dalam mode cepat. Kemudian yang kedua, jika tombol tidak ditekan LED berkedip dalam mode lambat. Kemudian yang ketiga, pola kedipan LED diatur oleh fungsi speed mode option, sebuah kondisi tombol. Nah, kemudian yang keempat, program terus berjalan berulang tanpa henti, menyesuaikan pola kedipan berdasarkan status tombol. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian video dari kelompok 6 Microminds. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.